Selamat malam, perkenalkan nama saya Joseph Elburian Mabue. Di sini saya akan mempresentasikan tentang peranan ekosistem hutan mangrove sebagai habitat untuk organisme laut. Selanjutnya, ada beberapa outline yang saya ingin sampaikan pada presentasi ini, yaitu faktor yang mempengaruhi ekosistem hutan mangrove, peranan dan fungsi ekosistem mangrove, dan organisme laut penghuni hutan mangrove. Faktor yang mempengaruhi eksistensi hutan mangrove. Sebagai daerah peralihan antara laut dan daratan, hutan mangrove mempunyai gradien sifat lingkungan yang sangat ekstrim. Pasang surut air laut menyebabkan terjadinya perubahan beberapa faktor lingkungan yang besar, terutama suhu dan salinitas. Oleh karena itu, hanya beberapa jenis tumbuhan yang memiliki daya toleransi yang tinggi terhadap lingkungan yang ekstrim tersebut saja yang mampu bertahan hidup dan berkembang di dalamnya. Kondisi yang terjadi tersebut juga menyebabkan rendahnya keanekaragaman jenis, namun di sisi lain kepadatan populasi masing-masing jenis umumnya tinggi. Walaupun habitat hutan mangrove bersifat khusus, namun masing-masing jenis tumbuhan memiliki kisaran ekologi tersendiri, sehingga kondisi ini menyebabkan terbentuknya berbagai komunitas dan bahkan permintakatan atau zonasi, sehingga kompetensi jenis berbeda dari suatu tempat ke tempat lainnya. Munculnya fenomena permintakatan yang terjadi pada hutan mangrove tersebut sangat berkaitan erat dengan beberapa faktor, antara lain adalah tipe tanah, keterbukaan areal mangrove dari hempasan ombak, salinitas, dan pengaruh pasang surut. Selain tipe tanah, kondisi kadar garam atau salinitas pada substrat juga mempunyai pengaruh terhadap sebaran dan terjadinya permintakatan. Berbagai jenis tumbuhan mangrove mampu bertahan hidup pada salinitas tinggi. Namun, jenis Avicennia merupakan jenis yang mampu hidup bertoleransi terhadap kisaran salinitas yang sangat besar. Mancanae 1968 menyebutkan bahwa Avicennia marina mampu tumbuh pada salinitas sangat rendah, sedangkan Soneratia sp. umumnya hidup pada salinitas yang tinggi, kecuali Soneravia cassiolaris. Jenis Buzera sp. biasanya tumbuh pada salinitas maksimum. Rhizophora mucronava dan Rhizophora stylosa mampu hidup pada salinitas yang relatif tinggi. Ekosistem mangrove merupakan ekosistem peralihan antara darat dan laut yang dikenal memiliki peran fungsi sangat besar secara ekologis. Mangrove memiliki fungsi yang sangat penting dan memainkan peran sebagai mata rantai makanan di suatu perairan yang dapat menumpang kehidupan berbagai jenis ikan, udang, dan moluska. Perlu diketahui bahwa hutan mangrove tidak hanya melengkapi pangan bagi biota akuatik saja, akan tetapi juga dapat menciptakan suasana iklim yang kondusif bagi kehidupan biota akuatik, serta memiliki kontribusi terhadap keseimbangan siklus biologi di suatu perairan. Selanjutnya, peranan dan ekosistem mangrove. Menurut Schenger 1981 dan Anwar dan kawan-kawan 1984, salah satu fungsi ekosistem mangrove adalah sebagai fungsi biologi, yaitu sebagai daerah pascal larva dan eufana jenis-jenis ikan tertentu dan menjadi habitat alami berbagai jenis biota dengan produktivitas yang tinggi, serta bersarangnya burung-burung besar. Organisme laut penghuni hutan mangrove. Pengetahuan tentang organisme laut penghuni hutan mangrove di Indonesia hingga saat ini masih dirasakan sangat kurang. Dan kalaupun ada orientasinya bukan pada aspek ekologinya, akan tetapi penekanan cenderung pada aspek taksonominya. Sebagai fenomena yang terjadi pada hutan mangrove, yakni dicirikan dengan adanya zonasi atau permintakatan
oleh jenis tumbuhan yang dominan, maka fauna penghuni hutan mangrove pun juga memperlihatkan adanya permintakatan terkait dengan sifat fauna pada umumnya sangat dinamis. Penyebaran fauna penghuni hutan mangrove memperlihatkan dua cara, yaitu penyebaran secara vertikal dan secara horizontal. Penyebaran vertikal umumnya dilakukan oleh jenis fauna yang hidupnya menempel atau melekat pada akar, cabang maupun batang pohon mangrove. Misalnya jenis Lithoring Scabra, Nerita abicilla, Meneteria annulus, dan Melongena galeodes. Sedangkan penyebaran secara horizontal biasanya ditemukan pada jenis fauna yang hidup pada substrat, baik yang tergolong infauna yaitu fauna yang berhidup dalam lubang atau dalam substrat, maupun yang tergolong epifauna yaitu fauna yang hidup bebas di atas substrat. Distribusi fauna secara horizontal pada areal hutan mangrove yang sangat luas biasanya memperlihatkan pola permintakatan jenis fauna yang dominan dan sejajar dengan garis pantai. Secara ekologis, jenis moluska penghuni mangrove memiliki peranan yang sangat besar dalam kaitan dengan rantai makanan di kawasan mangrove. Karena di samping sebagai pemangsa detritus, moluska juga berperan dalam merobek atau memperkecil serasah yang baru jatuh. Perilaku moluska jenis Telebraria palustris dan beberapa moluska lainnya.